Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran ekonomi di kelas 11 IIS ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, minggu lalu kita mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi ya. Nah, siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi? Saya Pak, Ya, silakan, Roda ya. pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Sekarang kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Materi pada pembangunan ekonomi ini menyangkut materi tentang pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan dicapai yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, dan mengidentifikasi perencanaan pembangunan ekonomi melalui model pembelajaran proses problem based learning dengan berlandaskan sikap religius, integritas, mandiri, dan gotong royong, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkolaborasi. Nah, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita sebentar bisa dapat kita tak capai ya. Dilihat dari kehadiran anak-anak sekalian ya, mudah-mudahan kita sebentar jumlah peserta didik yang ada di dalam sini itu, dan mudah-mudahan jaringannya tetap optimal. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya akan menampilkan sebuah video. Ya, video ini sebentar kalian perhatikan dengan baik. Pembangunan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan ekonomi sangat penting di kawasan Danau Toba dan Sumatera Utara. Sudah banyak berbagai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya pembangunan terusan Tanah Panggol di Kabupaten Samosir. Selain itu, di Danau Toba juga telah disiapkan kapal penyeberangan yang sangat berkualitas bagus. Ini juga untuk mendorong konektivitas. Berikutnya, di sisi infrastruktur udara juga dilakukan pembangunan Bandara Silangit dengan perpanjangan runway yang sangat panjang menjadi 2.650 kali 45 meter. Pembangunan bandara ini diharapkan akan meningkatkan investasi di kawasan Danau Toba. Pembangunan infrastruktur yang lebih masif dilakukan dalam pembangunan jalan tol dari Medan ke Tebing Tinggi. Inilah berbagai proses pembangunan yang sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Danau Toba dan Sumatera Utara. Baiklah, setelah menyaksikan video, silakan kalian dapat mengumumkan pendapat kalian terkait video tersebut. Saya Pak, Ya, silakan. di video Pak terdapat beberapa pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan terusan Tabah Ponggol di daerah Danau Toba, yang diharapkan bisa menjadi tempat wisata internasional di Sumatera Utara, Pak. Apalagi yang ada dalam Saya Pak, Ya, silakan, Rauda. selanjutnya pembangunan bandara udara Silangit dengan jalur runway yang diharapkan bisa dilalui pesawat badan lebar dan menjadi bandara. Itu yang kedua, terjadi pembangunan bandara baru. Oke, yang ketiga siapa? Nah, itulah tadi beberapa contoh pembangunan ekonomi yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, yang lebih tepatnya di kawasan Danau Toba. Baik, bagus sekali atas pendapatnya masing-masing kelompok. Nah, sekarang saya akan menampilkan PPT untuk penguatan atau PowerPoint untuk penguatan materi kita hari ini. Pengertian pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha, meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ya, yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam proses pembangunan nasional. Faktor yang kedua adalah sumber daya alam. Yang ketiga, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, sistem pemerintahan. Pemerintahan dengan sistem sosialis dan liberalis akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap proses pembangunan. Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan pembangunan. Terima kasih. Sebelumnya kan sudah saya bagikan materi atau bahan ajar atau modul bahan ajar. Mudah-mudahan kalian sudah mempelajarinya dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini ada LKPD di Google Classroom. Di situ ada tugas, ya pilih tugas kelompok. Yang kalian lakukan adalah identifikasi pembangunan ekonomi, 3 pembangunan ekonomi yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, bagaimana dampak pembangunan ekonomi tersebut. Diskusi per kelompok, saya kasih waktu 15 menit dan kita akan melakukan presentasi. Baik, setelah melakukan diskusi kelompok, sekarang waktunya kita presentasi pembangunan ekonomi yang terjadi di Sulawesi atau yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Silakan kelompok 1. Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pembangunan bandara udara di Kabupaten Tanah Toraja, transportasi ke daerah Tanah Toraja dan sekitarnya, sehingga mempermudah para wisatawan berkunjung ke sana yang dikenal dengan sektor pariwisata, sehingga kedepannya sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan sekitarnya lebih maju dan berkembang dan menjadi salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. Ya, bagus sekali. Banyak turis atau wisatawan lokal maupun asing yang datang ke Tanah Toraja. Ya, yang kedua siapa? Pak. Itu pembangunan jalan tol layang di Veterani yang bakal menjadi ikon Kota Makassar. Dampak dari pembangunan ini adalah diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan konektivitas transportasi di Kota Makassar dan sekitarnya. Benar sekali bahwa tol layang itu akan kedepannya akan menjadi ikon Kota Makassar. Yang selanjutnya, pembangunan ekonomi yang lain Pak adalah pengembangan kawasan wisata Pantai Dira di Bulukumba. Pembangunan lainnya adalah di sektor pariwisata di Pantai Dira, Kabupaten Bulukumba. Baiklah, itulah anak-anak sekalian, apa yang kalian sampaikan tadi sangat bagus sekali. Saya tambahkan sedikit, dengan adanya pembangunan ekonomi ini ya diharapkan ke depannya proses produksi atau usaha yang dilakukan masyarakat akan meningkat karena didukung dengan kualitas melalui pembangunan ekonomi tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika pembangunan ekonomi sudah dilakukan, otomatis ada peningkatan produksi yang berakibat terhadap pendapatan masyarakat meningkat pula. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, otomatis akan meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi, ya, khususnya di daerah kawasan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita tiba di kesimpulan, ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya Pak, bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sistem pemerintahan, dan sosial budaya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri di LKPD tersebut ada tugas individu, silakan dikerja dengan baik, ya ada. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Silakan Sulpandi pandu lagi temannya untuk menutup
kita dengan doa. Doa selesai. Ya baiklah anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Ingat sekarang masih dalam keadaan pandemi, tetap jaga kesehatan. Sekian perjumpaan kita hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.